Eh, Selamat datang teman-teman semua di Inspiring Stories Scholargo. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, sekarang kita kembali lagi bersama awardee yang sangat luar biasa, salah satu penerima beasiswa global yang sekarang saat ini sedang di Taiwan ya Kak? Ya, Iya, Taiwan. yang saat ini sedang ada di Taiwan. Nah, tanpa berpanjang kalam lebih lama lagi, mari kita perkenalkan Kak Sahwan. Pertama-tama, silakan perkenalan dulu Kak, nama, jurusan, dan beasiswa Unip S2-nya sekarang. Baik, terima kasih. Syukur sekali diberikan kesempatan berada di ruangan ini, ruangan untuk berbagi inspirasi ya. Mungkin belum layak ya untuk dibilang bisa memberikan inspirasi, tapi saya ingin mencoba untuk mengenal dan berbagi bagaimana pengalaman saya untuk meraih beasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahwan Duryadi. Saya adalah awardee kampus di Taiwan yang bernama National Pingtung University of Science and Technology. Saya merupakan mengambil program master di Departemen Tropical Agriculture and International Cooperation dengan jurusan Agribisnis Management. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Mataram dengan jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Wow. Eh, di departemen tadi Pak panjang banget ya. Tapi jurusan Kakak sekarang di bagian agricultural management gitu ya. Wow. Sekarang jadi Kak Sahwan ini Bisnis adalah manajemen. iya agribisnis management. Ya. Jadi Kak Sawan ini adalah kakak tingkat Iya. aku di kampus dulu, teman-teman semua, dan sekarang Kak Sawan sedang ada di Taiwan mengemban studi. Nah, Kak, kita mau tahu sedikit banyak dong, bagaimana sih kondisi pendidikan Kakak sebelum daftar beasiswa S2 di Taiwan saat ini, dan kultur yang ada di lingkungan sekitar Kakak. Uh, saya ingin memperkenalkan diri. Saya berasal dari daerah transmigrasi di Pulau Sumbawa yang notabene adalah daerah-daerah yang tertinggal gitu ya. Yang banyak mengajarkan saya tentang kehidupan dengan segala keterbatasan. Kesempatan kuliah S1 pun di Universitas Mataram saya meraih dengan beasiswa bidik misi. Kemudian latar belakang inilah yang menanamkan tekad saya untuk melanjutkan pendidikan dengan membuka kesempatan untuk bisa berkontribusi baik untuk diri saya, keluarga saya maupun untuk desa dan negara. Jadi dengan melihat kondisi ya, saya ingin kembali lagi mengingat latar belakang saya untuk menempuh S2. Di kondisi melalui kondisi dengan keterbatasan segala ya, baik dari finansial untuk membiayai pendidikan, inilah yang membuat tekad saya untuk bisa meraih beasiswa itu sendiri. Mungkin tidak satu atau dua kali saya mencoba, mungkin berpuluh kali gitu ya. Tekad inilah terus saya berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri, dan alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pendidikan S2 di Taiwan. Kemudian di Taiwan ini saya melihat bahwa bagaimana orang-orang memiliki tekad yang kuat, kemudian belajar yang begitu disiplin gitu. Inilah yang membuat kondisi lingkungan pendidikan yang sangat saya idamkan gitu. Kemudian bertemu dengan berbagai latar belakang orang gitu dari berbagai macam negara, membuat terkadang-kadang ya insecure ya gitu. Tapi saya harus belajar dari mereka gitu. Dari mereka yang orang-orang hebat latar belakang sebagai seorang akademisi, kemudian seorang yang sudah bekerja di pemerintah gitu. Kita bertemu dan bertukar pikiran juga gitu. Ini menjadi sebuah upaya saya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang saya miliki ke depannya. Wow, iya ya. Kak Sawan tadi bilang bahwa bagaimana keterbatasan itu ternyata nggak menghentikan langkah Kak Sahwan. Bahkan meskipun itu harus bergagal berkali-kali. Dan
itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana seorang pemuda yang berasal dari desa yang tertinggal dengan segala keterbatasannya finansial gitu ya. Bahkan masuk di menempuh studi pendidikan S1 pun menggunakan beasiswa ya. Tapi Kasawan membuktikan bagaimana segala keterbatasan yang tadi yang ada, finansial, bagaimana akses pendidikan di desa tertinggal itu bukan menjadi halangan buat kita untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi, gitu. Nah, em, ada yang menarik nih Kak. Bagaimana Kak Sahwan itu apa namanya, eh, ketertinggalan tadi, semangat yang tadi, di desa tadi itu, bagaimana Kakak itu em, hal itu membawa Kakak untuk ngambil S2 gitu. Jadi kayak bagaimana awal pingin beasiswa atau titik pengen lanjut kuliah gitu. Karena menurut aku Kak, dari sekian banyak mahasiswa di kampus, nggak semuanya pengen lanjut S2. Apalagi nih Kak, kakak yang dari desa yang tertinggal. Artinya kan pasti punya kecenderungan untuk memenuhi ekonomi dulu tuh. Nah, tapi kakak berani mengambil langkah yang sangat luar biasa ini. Bagaimana peran itu semua bagi kakak? Ya, pertama kita menemukan lingkungan pertemanan yang memiliki visioner yang sama gitu ya. Uh, Alhamdulillah selama di kuliah S1 dulu, saya banyak mengenal dengan teman-teman yang hebat gitu. Melihat mereka yang begitu memiliki tekad untuk melanjutkan S2, sehingga saya tertarik gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya saya tidak ada niatan untuk melanjut S2, tapi melihat dengan motivasi dari mereka yang sama dengan keterbatasan ya, saya menganggap diri saya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Oh, Sehingga saya berusaha untuk belajar dari mereka, belajar dari pengalamannya. Dan ketika S1 lulus dari S1, saya mencoba langsung beasiswa dalam negeri gitu. Ya mungkin semua orang itu mengenal ya beasiswa LPDP. Saya mencoba dengan mempersiapkan berbagai persyaratan, ya terus mungkin hampir 3 kali gagal ya. Dan gagalnya itu di tahap akhir gitu. Tapi hal itu tidak membuat saya menyerah gitu. Diberikan support dari teman ya, kamu jangan pernah merasa gagal. Mungkin setiap percobaan adalah latihan untuk mendapatkan hasil yang baik gitu. Itulah motivasi yang selalu saya tanamkan ketika gagal. Ketika saya beasiswa ini, mungkin ada hal yang saya dapatkan, suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Dan di sela-sela kegagalan itu saya mencoba untuk ya mencari pengalaman kerja juga, pengalaman ya mungkin tidak seperti orang yang bekerja di sektor-sektor formal, tapi saya berusaha untuk mencari pengalaman dari berbagai sektor ya. Jadi seorang marketing, sales gitu, kemudian jadi seorang bekerja di pabrik gitu. Tapi keinginan dan tekad untuk melanjutkan S2 itu tetap ada. Saya terus mencoba sambil bekerja, mempersiapkan berbagai apply beasiswa gitu. Dan itu pun adalah lingkungan teman yang baik gitu, selalu memberikan share untuk beasiswa-beasiswa. Ini Wan, coba aja beasiswa ini, mungkin ada rezeki di sini, kamu bisa dapat gitu. Dan alhamdulillah dari mereka gitu, saya mendapatkan beasiswa ini. Kemudian saya ingin menyampaikan titik balik saya ketika saya bekerja di sebuah CP Gemilang Anak Sasak yang kami dirikan bersama dengan para senior-senior gitu ya. Dan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen IKM atau Industri Kecil Menengah di Nusa Tenggara Barat. Saya melihat secara langsung bagaimana potensi desa itu sangat luas, tapi terkadang terkendala oleh perencanaan dan tidak fokusnya pada sentralisasi bisnis gitu. Terutama saya ingin memberi contoh di desa saya. Nama desa saya itu Desa SP2, dengan mayoritas hampir setiap petani itu bertani gitu. Dan petaninya jagung. Dan itu tidak ada suatu sentralitas dari petani itu sendiri. Kemudian tidak fokus pada sentral bisnis gitu. Sehingga para petani merasa
ketika hasil panen mereka terkadang dengan harga yang tidak dengan harga yang fluktuasi ya, terkadang turun, terkadang naik, itu yang membuat petani itu terkadang dirugikan gitu. Nah, dengan melihat itu, saya ingin dan tertarik untuk mengambil jurusan di manajemen agribisnis. Uh, dan saat ini saya sedang menempuh kelola petani, bagaimana kita mengelola atau manajemen hasil dari pertanian itu untuk meningkatkan potensi hasilnya ke depannya. Dan setelah lulus saya akan kembali lagi berkontribusi untuk desa atau kampung saya, untuk masyarakat saya, bagaimana dari seorang petani itu mampu untuk mewujudkan suatu perekonomian yang lebih baik gitu. Ya, kita melihat bahwa perkembangan saat ini ya, terutama di desa-desa kita atau kampung-kampung kita, bahkan di negara kita ya, mayoritas pemuda itu mungkin hanya sedikit yang berani dan terjun ke dunia pertanian itu. Karena mengapa? Pertanian ini tidak memiliki potensial yang nyata gitu ya. Kita melihat bahwa petani itu tidak ada regulasi yang mampu memberikan sebuah pandangan ke depannya itu menghasilkan yang lebih baik gitu. Itu yang menjadi alasan mungkin sebagian pemuda yang jarang untuk bertani. Mereka mengambil sektor-sektor yang memiliki potensi yang potensi yang menurut mereka itu menguntungkan gitu, bekerja di sektor-sektor yang sudah pasti gitu. Dan saya tertarik untuk terjun ke dunia petani ini ke depannya untuk mengembangkan sektor petani. Inilah alasan saya mengapa saya ingin sekali mengembangkan potensi saya, kapasitas saya untuk bisa berbagi kepada masyarakat ke depan. Oh, Terutama di bidang pertanian ya. luar biasa sekali Kak. Ternyata perjalanan Kak Sawan tuh sangat panjang banget. Bukan sehari 2 hari. Tadi juga termasuk dengan daftar LPDP yang harus gagal sampai 3 kali lebih. Dan juga harus banyak mengecam berbagai jenis pekerjaan. Bukan hanya formal tapi juga informal tadi. Dan itu pasti sesuatu yang sangat panjang. Dan yang menarik adalah ketika ada kakak bilang harus mempertahankan saat ketika mempertahankan mimpi-mimpi itu. I think aku sangat menghargai itu, sesuatu yang sangat luar biasa karena nggak jarang Kak, eh, ada banyak orang yang baru lulus S1 ataupun mereka yang saat ini mahasiswa itu punya ambisi yang besar untuk studi lanjut ataupun menyelesaikan masalah daerah seperti visi Kak Sawan tadi itu, membantu petani yang ada di desa misalnya, salah satunya. Kebanyakan mahasiswa kalau udah diterpa ujian dan badai pekerjaan tuh Kak, kayak ya udah menyerah aja deh aku buat menggapai mimpi. Tapi Kak Sawan adalah contoh kasus yang unik. Kak Sawan berani untuk terus menghidupkan mimpi dan mencoba untuk mengejar itu tanpa em, merasa mimpi itu mati gitu. Keren banget. Kemudian Kak, I think ada alasan pasti kenapa kakak sampai memutuskan untuk ngambil beasiswa di Pington University, Teknologi University ya kak? Ya, pertama ya, saya menceritakan kembali gitu kegagalan saya berulang kali di berbagai macam beasiswa gitu, kayak beasiswa LPDP, beasiswa macam ya, kayak Chevening, kemudian AAS gitu ya, semua tak coba gitu. Bahkan di beasiswa dari pemerintah New Zealand gitu, saya Wow. coba. Kemudian dan itu tidak ada yang lolos gitu. Bahkan di beasiswa Taiwan ini, semua kampus yang menyediakan beasiswa, buka beasiswa, saya coba untuk mendaftar gitu. Namun mungkin ini Allah berikan yang terbaik gitu. Ya, kita tidak tahu, mungkin yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk gitu ya. Dan dari sekian banyak beasiswa itu, mungkin berpuluhan gitu ya, saya coba.
Dan ini terakhir dari pengumuman beasiswa itu gitu. Dan alhamdulillahnya langsung diberikan kabar baik gitu. Selamat kamu lulus untuk beasiswa di program Magister ini. Dan bersyukur sekali karena mimpi untuk keluar negeri itu sangat luar gitu. Dan dorongan doa dari orang tua itu tidak lepas dari uh, faktor keberhasilan itu sendiri. Saya ingin menceritakan juga keinginan untuk keluar negeri itu, bahkan saya ingin menjadi seorang PMI gitu, daftar dari Work and Holiday Visa salah satunya. Tapi doa orang tua itu mungkin nyata gitu, terbukti ya. Saya inginkan kamu untuk melanjutkan S2 gitu. Mungkin lebih streknya itu ke lanjut S2. Dan alhamdulillah berapa kali saya mencoba daftar untuk kerja ke luar negeri itu tidak pernah lolos. Dan melalui beasiswa inilah saya diberikan kesempatan ke luar negeri gitu ya. Allah akan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan kita harus bersabar untuk menunggunya. Jangan pernah bosan untuk kita mencoba dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Oh, luar biasa ya. Doa seorang ibu ya. Ridho juga seorang ibu yang pengen Ya, anaknya untuk benar sekali. studi lanjut ya. Sangat luar biasa. Walaupun Oh, dengan kita batas dia lah. Ya kenapa? itulah Adam. Sorry. Ya, dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi doa orang tua itu nyata, bahkan doa orang ibu itu pantang tertolak gitu ya. Dan itu Us. mungkin keberhasilan, bukan mata saya bisa, saya mampu gitu, tapi mungkin doa orang tua gitu. Saya Oh, menceritakan juga, kalau salah dari persyaratan mungkin, dari segi bahasa mungkin sangat jauh di bawah gitu, tapi Allah memberikan kemudahan gitu. luar biasa. Dengan persyaratan minimal IELTS-nya itu 5 gitu, tapi saya mencoba dengan 4,5 gitu, dan Allah berikan kemudahan gitu, Allah berikan kelulusannya. Ke doa orang tua dan doa I, orang-orang soleh solehah gitu, teman-teman gitu. Alhamdulillah bersyukur ya. oh, ini sampai merinding loh, Kak. I mean like, iya, ternyata eh tadi apa namanya kakak yang berangkat dari eh, mencoba beasiswa bahkan puluhan beasiswa katanya kasawan tadi hingga pada akhirnya doa ibu itu apa namanya mampu menerabas batasan-batasan yang kakak miliki bahkan batasan atau persyaratan pendaftaran dari beasiswa itu sendiri ya. I think Iya, cerita itu sangat menginspirasi Kak karena ada faktor-faktor lain mungkin yang barangkali yang sangat menentukan bukan hanya dari usaha kita sendiri gitu. Wow, sepertinya penonton Scholar Go ke depannya harus lebih banyak eh, meminta doa ibu sepertinya biar kesuksesannya lebih lebih cespleng lancar gitu, nggak ada hambatan-hambatan gitu. Baik, oke Kak. Selanjutnya Kak, Kakak tadi sempat sempat bilang tuh ada proses apa namanya batas apa persyaratan pendaftaran yang kayak IELTS-nya itu 5,5. Nah sekarang Kak kita masuk di tahap pendaftaran. Selama pendaftaran ini Kak, apa aja sih tahap-tahap yang paling emosional atau yang sulit itu Kak menurut Kak Sahwan? Kenapa? oke, ya pengalaman dari kegagalan yang sebelumnya ya gitu. Ini mungkin berbeda-beda pengalaman ya, dan berbeda menurut dari mana kemudahan, dari mana kesulitan gitu ya, dari segi pendaftaran. Ketika saya mencoba untuk mendaftar beasiswa LPDP gitu, tantangan terbesar saya adalah ketika wawancara gitu. Hmm. Bagaimana menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari seorang interviewer gitu, dengan alasan dengan kenapa kita layak gitu mendapatkan beasiswa. Mungkin itu kelemahan saya, tidak bisa demonstrasikan apa yang menjadi beasiswa-beasiswa lain kenapa saya ditolak gitu. Salah satunya adalah persyaratan dari beasiswa itu sendiri. Salah satunya adalah dari segi bahasa. Mungkin kalau kita mendaftar dari beasiswa, setiap beasiswa ya mewajibkan untuk persyaratan bahasa itu sendiri ya, seperti TOEFL, IELTS dan yang lain-lainnya gitu.
mungkin ini yang paling poin penting gitu, nyawa dari nyawa untuk mendaftar beasiswa, terutama beasiswa luar negeri gitu ya, dari segi persyaratan bahasanya itu sendiri. Dan yang saya ceritakan tadi adalah seperti persyaratan bahasa, tapi tidak saya pernah merasa saya mencoba dengan persyaratan ini ya untung-untung gitu. Tidak pernah kita rugi gitu kan? Apa salahnya kita mencoba gitu? Kita mencoba daftar beasiswa berpuluh-puluh itu kan tidak mengeluarkan biaya sebesar pun gitu, dan itu pun gratis. Makanya saya berani untuk tetap mencoba gitu dengan persyaratan bahasa itu sendiri. Dan ya inilah kunci dari keberhasilan itu adalah kita tetap berusaha untuk mencoba, dan setiap yang kita coba itu ketika kita gagal, bahkan kita tahu letak kesalahan, letak eh, kekurangan kita itu di situ gitu. Jadi dengan kegagalan itu kita belajar, kita mempersiapkan lebih baik lagi gitu. Misalkan dari segi bahasa, mungkin kita sedikit kurang di segi bahasa itu dalam segi persyaratan sendiri. Itu saja dari pengalaman saya gitu, dari segi yang menantang gitu Adam. Ya, karena benar-benar pengalaman yang apa namanya? Pengalaman belajar bahasa Inggris itu yang sudah terbiasa dalam berbahasa mungkin mudah. Setelah lulus, saya mencoba ke Kampung Pari namanya di Kediri. Selama beberapa bulan saya belajar bahasa Inggris, tapi itu tidak cukup gitu. Kemudian balik lagi, saya kerja, kemudian daftar kursus IELTS gitu untuk mencoba beasiswa lain gitu. Saya mencoba 2 bulan, 3 bulan, tidak cukup gitu. Tapi saya tidak menyerah, terus berusaha untuk meningkatkan gitu. Walaupun nilainya mentok di situ gitu. Tapi bersyukurlah dari percobaan dan pengalaman itu mengajarkan kita bahwa jangan cepat menyerah gitu ya. Kita akan berhasil pada suatu waktu nanti ke depan. Oh, iya, jangan pernah menyerah. Gitu Berarti ada. Kak, berarti Kak, tadi Kakak juga udah spill juga, ternyata ya selain wawancara, dan aku rasa masalah kayak bahasa itu Kak jadi hal yang umum ya di pemuda-pemuda desa ya. Ya, apalagi yang Kak Sawan bilang tadi tertinggal gitu. Dan ya banyak Kak, tapi sekali lagi you did it. Terus Kak, eh, bagi eh, apakah ada strategi Kakak yang lain selain apa namanya mengikuti program kursus tadi itu yang kemana namanya? Aku nggak tahu di Jawa ya biasanya ya, tempatnya kursus-kursus IELTS tadi itu. Apakah ada strategi lain Kakak untuk belajar bahasa? Ya, di Kampung Pari. Oh iya, di Kampung Pare, Sare. Iya, kakak ada strategi lain yang kakak mau sampaikan untuk strategi belajar bahasa. Apalagi buat anak-anak yang, buat saudara-saudara kita yang berasal dari em, desa yang tertinggal. Pengalaman saya karena bukan profesional gitu ya. Iya. Tapi saya melihat dari bagaimana pengalaman orang gitu menceritakan mereka bisa berbahasa itu karena dia menerapkan gitu, dia mengaplikasikan apa yang dia pelajari gitu. Terkadang kita sudah mempelajari, kita sudah menguasai, tapi kita tidak mengimplementasikan, kita tidak bercakap gitu. Intinya banyak-banyak sering berinteraksi dengan bahasa gitu ya. Kalau misalkan kita ingin berbahasa Inggris ya sering-sering berinteraksi dengan berbahasa Inggris gitu. Insya Allah akan mudah gitu untuk meraih keinginan kita untuk bisa berbahasa. Itu aja mungkin. Tapi Wah. eh, seperti Adam ini sangat mudah gitu. Saya mengenal Adam dari sejak kuliah gitu sudah melihat berbahasa Inggris sudah jago gitu. Sedangkan saya masih Wah. kayak terbata-bata, kayak anak baru bisa belajar ber belajar bercakap gitu, belajar bicara gitu. Wah. Saya Iya. banyak terinspirasi juga dari Adam, bagaimana Adam juga gitu orang hebat gitu ya. Saya sering bertemu
diadab di kampus gitu. Jadi Wah, calon-calon orang hebat diadab gitu. amin ya, ya amin amin Kak. Doanya Kakak semoga dijabah Kak. Amin. Iya Kak, tapi terlepas dari betapapun apa namanya, aku juga punya kemampuan untuk berbahasa, tapi nyatanya yang duduk di luar negeri, kampus yang ada di luar negeri saat ini adalah Kak Sahwan. Artinya apa? Em, Kak Sahwan yang lebih, insya Allah lebih baik daripada aku Kak, dan lebih berani tentunya menerabas batas itu. Dan itulah yang jadi pelecut ya semangat aku juga untuk terus lebih berani mempersiapkan diri dan apa namanya mencoba lebih banyak beasiswa. Nah, terima kasih Kak Sahwan. Ceritanya sangat inspiratif. Kemudian Kak, em, dari segi benefit, Kak Sahwan sebagai awardee, fasilitas apa aja yang akan Kakak dapat dan apa yang paling membantu Kakak selama di kampus ataupun ya di negeri orang? Oke, untuk beasiswa ini kan berbagai macam jenis beasiswa gitu. Hmm, Di Taiwan terutama ya. Ada namanya beasiswa dari Kementerian Pendidikan gitu. Itu kalau teman-teman daftar kemudian dapat itu semua include dari beasiswa pendidikan, beasiswa studi gitu ya, tuition fee gitu, kemudian stipendnya, beasiswa untuk biaya kehidupan sehari-hari gitu, living cost-nya, asrama itu sudah include gitu. Dan banyak jenis beasiswa di sini gitu. Ada, dan setiap kampus mungkin menyediakan beasiswa dari kampus itu sendiri, dan kebetulan saya mendapat beasiswa dari kampus di sini di NPUSD, National Pintung University of Science and Technology gitu namanya. Saya mendapatkan beasiswa tuition fee, kemudian beasiswa kredit kredit kuliahnya gitu, dan beasiswa asrama. Untuk beasiswa living cost-nya itu ditanggung sendiri gitu. Tapi untuk biaya hidup di sini itu sangat worth it gitu, sama seperti di Indo gitu ya. Tidak terlalu jauh beda gitu. Bisalah kita hidup dengan kita sambil bekerja part time di sini. Alhamdulillah, dan kerja part time-nya juga cukup cukup lumayan gitu ya. Kerja per per jamnya itu seperti kerja per hari di Indo gitu. Bukan Wih. kita menjelekkan negara kita, tapi ya seperti itulah kondisinya gitu. Ya, walaupun dengan kondisi beasiswa mungkin hanya berbentuk tuition fee dan asrama itu sangat membantu gitu dari segi pendidikan kita. Bisa kita fokus untuk kuliah. Dan juga kita bisa mendaftar beasiswa lagi di tahun keduanya. Bisa, kalau bagus nilai kita, bisa mendapatkan stipendnya gitu, living cost-nya gitu. Ya cukup worth it lah. Dan saya ingin berpesan ke teman-teman gitu, jangan takut untuk mencoba beasiswa sendiri gitu. Iya, wow, sangat luar biasa ya. Ada tadi biaya apa namanya apa beasiswa studi dan juga asrama. Dan di tahun kedua bakalan ada stipend stipend gitu, ya, biaya hidup ya, gitu. Nah, Ya, biaya iya, hidupnya. Dan kalau misalkan nilai kita bagus di semester ini, semester depannya itu bisa mendapatkan seperti stipendnya gitu, wah, seperti alhamdulillah. living cost-nya gitu. Lumayan lah, Iya, alhamdulillah. makanya kiat belajar gitu. Iya, berarti sekarang Kasawan lagi bener-bener apa namanya mempersiapkan nilai-nilai yang bagus gitu. Ya semoga saja gitu ya. Amin, amin Kak. Insya Allah selalu ada jalan. Doa orang tua Kak. Insya Allah. Iya. Mm-mm. Em, Kemudian Kak, kan I don't know ya Kak, kita tuh selalu melihat sebagai anak yang ada di Indo, aku ngerasa kayak sekolah-sekolah yang ada di luar negeri itu bagus banget gitu Kak. Nggak tahu ya, tadi kakak aja ya entah ya secara fasilitas dan sebagainya, tapi kelihatan banget. Nah, apa yang menurut kakak eh, apa namanya kelebihan sekolah yang ada di kampus waktu S1 dulu dengan kampus yang sekarang? Eh, Kalau secara membandingkan mungkin ya, eh, ya
intinya dari segi pembelajaran mungkin tidak jauh beda gitu ya, dari segi lingkungan, tapi kita keluar negeri itu bukan semata-mata untuk menunjukkan apa namanya kita lebih hebat gitu ya, tidak, tapi kita ingin mendapatkan suatu pengalaman yang lebih jauh, kapasitas yang lebih jauh, apalagi uh, kita bertemu dengan berbagai macam latar belakang orang dari berbagai negara, ini menjadi pengalaman internasional gitu ya, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, bahkan berbagi kondisi negara gitu. Saya sering menanyakan gimana kondisi negara di situ, bagaimana kita saling menceritakan gitu. Ini menjadi sebuah sebuah apa namanya, kayak pandangan gitu. Mungkin dari segi pandangan aja ya, pandangan kita lebih lebih luas gitu ya. Kemudian pengalaman pengalaman ini, kalau kata orang pengalaman itu tidak bisa dibeli gitu ya. Iya, benar Mungkin Kak. itu ya, walaupun eh, tidak ada jauh bedanya mungkin dari segi kita belajar. Mungkin di dalam negeri juga jauh lebih hebat gitu. Tapi inilah pengalaman-pengalaman internasional itu yang kita inginkan dapatkan gitu, yang bisa kita kembangkan, bisa kita bawa ke dalam negeri, terutama Iya, hal-hal yang baik, positif gitu. benar. Kalau dari saya gitu ya. Iya, aku juga sepakat Kak. Benar tuh. Fasilitas yang mahal harganya adalah tadi, selain apa namanya, berinteraksi dengan em, manusia internasional gitu. Apalagi dan yang menarik bagi aku tuh adalah ketika tadi Kak Sawan menyebut di awal itu bagaimana budaya disiplinnya dan sebagainya di sana. Selain Benar dengan banget. selain dengan lingkungan internasional, tapi juga bagaimana budaya disiplin dari orang-orang yang ada di situ. Dan itu menurut aku menarik banget ya. Karena jujur aku juga apa namanya eh, masih berjuang banget ya untuk disiplin gitu. Karena mungkin I don't know ya. eh Lingkungannya mungkin lingkungan-lingkungan sekitar aku yang kurang disiplin juga kadang-kadang itu juga mempengaruhi aku gitu. Jadi iya, itu adalah kelebihan yang sangat luar biasa bagiku, dikelilingi dengan mahasiswa internasional yang juga punya apa namanya kebiasaan baik yang bagus. Nah, kemudian Kak, apa kira-kira kehidupan sebagai seorang awardi yang sangat mengubah cara pandang dan cara hidup Kakak ketika ada di situ? Eh, saya melihat bahwa di lingkungan orang-orang, contohnya ya seperti di Taiwan ini, eh, saya ingin mendeskripsikan gitu ya, dari segi keramah tamahan gitu ya. Orang-orang di sini tuh sangat ramah gitu. Ketika kita minta bantuan, baik seperti nanya alamat gitu. Karena ketika saya ke sini itu dengan kondisi tanpa akses internet gitu ya, tanpa mempersiapkan di akses internet seperti beli kartu gitu. Saya mencoba untuk bertanya ke orang-orang itu. Mungkin dari segi bahasa mereka tidak terlalu banyak gitu, banyak bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi mereka berusaha untuk membantu kita gitu. Misalkan kita nanya nih, permisi, untuk naik kereta dari sini ke situ apa yang seharusnya kita naik gitu. Dia tidak ngerti dalam bahasa Inggris, tapi dia mempersiapkan HP-nya. Coba kamu ngomong di Oh, sini gitu. Mungkin itu bahasa gitu, sambil memberikan kita HP gitu. Kita ngomong dalam bahasa kita, misal bahasa Indonesia, kemudian dia terjemahkan. Dan itu dia translate lagi gitu. Begitu baiknya gitu. Dan saya setiap sekali minta bantuan sampai menunjukkan, sampai kita diantar gitu. Begitu ramah tamahnya gitu. Kemudian budaya disiplinnya, salah satu yang saya sangat apa namanya, sangat apa namanya, eh, tertarik gitu ya, ketika hal-hal kecil gitu, ketika membuang sampah ya. wow. Mungkin bagi kita membuang sampah mungkin bisa disiplin gitu. Di sini diletakkan berbagai macam jenis sampah gitu. Dan mereka ketika mengemas sampah itu, misalkan satu sampah nih dibungkus dalam satu plastik berbagai macam gitu. Ada plastik, ada kaleng, ada kertas ataupun
ketika membuangnya dia tidak langsung membuang satu kantong plastik itu, tapi dia memilah, membuka membuka bungkusan plastiknya itu, menyeletakkan sesuai posisinya gitu. Kalau kita ya nggak mau repot gitu, tinggal Benar. buang gitu. Bahkan disediakan bak sampah pun kita membuang di luar itu gitu. Tapi mereka sangat disiplin, sangat benar-benar disiplin gitu. Dan itu yang membuat saya tertarik di sini gitu. Orang-orang makanya negara-negara maju itu adalah manusianya hebat gitu. Manusianya mau diatur gitu ya. Oh, Dan pemerintahnya juga sangat support gitu ya dari setiap segi kebijakan. Dan kebijakannya itu tidak ngawur gitu ya. Tidak diambil secara ya kemauan dari pemerintah itu sendiri, tapi melihat sebuah riset yang mendalam gitu di masyarakat gitu. Sehingga memberikan sebuah kebijakan yang tepat gitu. wow, ya, Itu aja adalah dari pengalaman melihat orang-orang di sini gitu, di lingkungannya gitu ada. ya, eh, ya. Aku juga Kak banyak mendengar tuh dari beberapa award. Banyak ya award yang aku interview. Katanya juga keramah tamahan. Aku juga sempat agak kaget ya. Aku pikir kayak ya udah makhluk-makhluk modern itu kayak mereka tuh individual gitu. Tapi ternyata oke, kasusnya ini Ya, bukan hanya satu orang. Ternyata ada banyak interviewer yang ada banyak awardee yang merasakan hal yang sama. So jadi ini sebenarnya em, apa ya, menunjukkan sesuatu yang sangat berkebalikan dengan cara pandang aku sejauh ini gitu. Dan tadi yang penting juga adalah kedisiplinan dari hal-hal yang sesederhana, misalnya memilah sampah itu. Iya ya, orang-orang yang, aduh, terlebih di lingkungan aku, misalnya di lingkungan sekitar aku masih banyak tuh yang kurang peduli untuk, jangankan untuk memilah sampah, ya, tapi juga membuang sampah pada tempatnya itu masih berat banget gitu. Sepertinya ini juga jadi pesan ya buat em, apa ya, buat pemirsa dan juga buat pemerintah untuk lebih semangat lagi membuat kebijakan yang lebih terarah dan terukur dan em, masyarakatnya lebih mau diatur gitu. Nah, oh iya Kak, kemudian em, setelah kita apa namanya, mengetahui tentang benefit yang udah Kakak sampaikan tadi, aku rasa eh, apa ya, penting untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang udah Kakak buat. Nah, tapi apalagi Kak Sawan tadi itu udah pernah bilang kalau Kak Sawan tuh udah mencoba puluhan beasiswa dan gagalnya sudah banyak kali. Artinya apa? Artinya dengan kesalahan yang Kak Sawan perbuat atau mungkin iya dengan usaha yang sudah maksimal namun belum menemui hasil, itu ada yang bisa kami pelajari Kak gitu. Jadi kalau boleh tahu apa aja sih kesalahan yang udah Kakak buat selama proses pendaftaran beasiswa dan bagaimana kami-kami yang mendengar ini apa namanya, bisa mencegah kesalahan itu ataupun setidak mungkin meminimalisir adanya masalah itu. eh, untuk pengalaman dari kegagalan itu mungkin kesalahan yang sering saya apa namanya saya dapatkan gitu karena ketidaksiapan atau ketidak sesuai dengan persyaratan itu sendiri gitu ya. Pertama dari segi bahasa paling paling utama gitu bagi saya kesalahannya itu karena pokok utamanya itu adalah tiap pendaftar itu pasti persyaratan bahasanya tetap ada gitu dan itu pun yang saya miliki terkadang standar di bawah standar gitu nilainya gitu. Jadi ini yang menjadi hal yang apa namanya menyebabkan saya jarang apa namanya diterima gitu sampai beberapa apply beasiswa itu dikonfirmasi ulang gitu untuk dari segi bahasanya ini kurang gitu. Kalau kamu mau daftar lagi, kamu mau lolos di tahap administrasi ini, kamu perbaharui dari segi bahasa itu sendiri. Gitu. Cuma karena keterbatasan atau mepetnya waktu, kita tidak bisa langsung mengambil tes gitu ya. Belum lagi mempersiapkan diri untuk tes bahasa itu. Jadi saran saya adalah setiap teman-teman untuk mendaftar beasiswa adalah melihat dari persyaratan itu sendiri. Sesuaikan dengan intinya kalau sudah sesuai dengan persyaratan
insya Allah saya yakin lolos gitu. Tidak ada yang menolak gitu ya, kecuali ada yang kurang gitu, mungkin dikonfirmasi. Nah, Hmm, itu aja mungkin dari saya adalah mencoba, karena mencoba itu, dengan mencobanya itu ada kekurangan dari segi persyaratan itu sendiri. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan persyaratan setiap beasiswa yang teman-teman daftar ke depannya. iya. Berarti dari pesan dari Kasawan satu tadi yang pertama apa namanya lebih mempersiapkan diri jauh-jauh hari gitu untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang gagal gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah lebih banyak mencoba juga agar bisa lebih banyak tahu prosesnya. Kemudian Kak, eh, ini opsional. Oh ya, aku pilih yang kedua deh. Em, Menurut Kakak bagaimana cara menjadi kandidat pilihan beasiswa itu? Untuk menjadi kandidat dari setiap beasiswa adalah kita mempersiapkan diri aja ya, mempersiapkan diri dengan sesuai apa yang menjadi persyaratan itu sendiri gitu. Kalau kita sudah merasa layak gitu, dengan persyaratan yang kita ajukan layak juga gitu, insya Allah tidak ada yang menolak gitu. Intinya kita layakkan diri dari segi persyaratan itu sendiri, sama dokumen-dokumen, kemudian persyaratan misalkan seperti personal statement dan yang lainnya itu kita sudah mempersiapkan diri gitu. Dan terpenting adalah mental kita ya, Oh, mental kita harus kita tahan gitu. Ketika kita gagal, terkadang merasa frustasi gitu. Saya pernah merasa di fase itu gitu. Saya ketika mencoba beasiswa sudah begitu mempersiapkan diri, tapi dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan itu merasa hal yang sangat kecewa gitu. Tapi apakah dengan kekecewaan itu kita sampai di situ terus putus asa gitu? Tapi tidak, kita harus bangkit, kita harus berusaha mencoba kembali. wow, Dan hasilnya sekarang alhamdulillah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. siap, mantap. Iya, berarti ada banyak yang harus disiapkan, bukan hanya hal yang administratif ya, tapi juga tadi kata Kasawan juga ada finansial dan juga mental, mental pejuang beasiswa itu yang sangat sangat luar biasa dan nggak semua orang punya apa namanya punya mental itu, mentalitas pejuang itu, setelah, apalagi setelah gagal berkali-kali ya, seperti Kak Sawan. Em, Kemudian Kak, eh, sebagai penutup Kak, em, kita sudah berada di tahap akhir dan aku rasa ini penting banget. Terlebih pesan-pesan dari Kak Sawan selaku pejuang beasiswa yang udah ditolak puluhan beasiswa, berjuang banyak kali, puluhan kali. Apa nih Kak saran-saran buat kami yang sedang mempersiapkan beasiswa ataupun buat kami yang sudah banyak gagalnya ini gitu loh Kak. Gitu. Uh, Teman-teman mungkin jauh lebih hebat dari saya gitu ya, dari segi kapasitas ataupun yang lain gitu. Tapi saya ingin berpesan bahwa ketika kita mencoba itu jangan takut untuk gagal. Setiap kegagalan, penolakan adalah suatu latihan untuk menerima suatu hal yang lebih baik gitu. Dan upayakan mencari suatu lingkungan pertemanan yang sangat suportif, sangat mendukung, sangat visioner gitu. Ini menjadi kunci kunci utama juga gitu ya. Ketika teman kita, kemudian sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga terpenting itu ya. Ketika kita untuk mencoba untuk mendaftar beasiswa itu didukung dari mereka, mereka akan siap untuk memberikan pengalamannya, sama teman-teman yang sudah mendaftar beasiswa gitu. Ini jadi teman untuk belajar gitu ya. Saya merasa begitu sangat beruntung gitu ya, ketika berteman dengan orang-orang yang siap untuk
memberikan dukungan, suportif, bahkan finansial pun gitu ya. Bahkan sampai ke sini pun saya dibantu oleh teman gitu ya. Dibantu dari segi pendaftaran, dari segi finansial gitu. Saya ingin menyebutkan seorang teman gitu ya. Seperti saya berteman lama dengan kawan gitu seperti Adi Setiawan, Diga Ain Selatan, Ari SN gitu ya. Saya ingin berterima kasih kepada mereka bahwa dari mereka saya belajar tentang kesetiaan teman gitu. Mereka memberikan waktunya, memberikan perasaannya gitu ya. Dan satu guru saya ingin berterima kasih sekali. Di sini pun saya diberikan arahan bernama Rizal Suhardi ya, Pak Rizal Suhardi sekarang sedang menempuh S3 gitu. Saya setiap kali saya meminta bantuan, saya siap untuk dibantu gitu. Bahkan uang pun dibantu gitu di sini. Ini aja pakai uang belanja gitu sebelum kamu mendapat pekerjaan gitu. Itu sangat, ini adalah nikmat gitu. Yang patut kita syukuri adalah teman yang baik, teman yang soleh itu adalah hal yang suatu kita syukuri gitu ya. Jadi pilihlah lingkungan pertemanan yang bisa mensupport, bisa memberikan gitu. Apa kamu tanpa kita apa namanya merasa kamu ini kayak ada kan seperti cerita-cerita gitu ya. Kamu ini kapasitasmu seperti ini. Atau apa kamu mencoba gitu. Kan itu sangat menurunkan eh, semangat kita gitu. Tapi teman yang baik itu tidak pernah seperti itu. Dia akan berusaha untuk memberikan waktunya, memberikan pengalamannya gitu. Insya Allah seperti Adam ini orang baik, kemudian orang pintar, dan dikelilingi oleh orang-orang soleh, soleha gitu. Saya rasa Adam jauh lebih akan berhasil ke depannya gitu. Allah. Dengan dikelilingi dengan orang-orang hebat di Adam. Hah, eh, penuh rahmat, penuh berkah ya. Apa namanya, eh, sesi sharing inspirasi kali ini banyak doanya. Aku berharap eh, banyak hingga semua doanya terkabul gitu. Dan aku juga berharap eh, apa namanya perjuangan Kak Sawan terus melejit ke depannya. Dan Amin. amin. Jujur ya, aku nggak tahu mau ngomong apa Kak, karena aku sangat terharu sekaligus kagum dengan perjuangan Kak Sahwan. Bagaimana kakak juga mempersiapkan semua itu, tapi juga kakak nggak sendiri. Selain ada juga keluarga yang sangat mendukung, terutama ibu, kakak juga dikelilingi oleh teman-teman yang memiliki visi yang sama gitu. Dan bukan hanya visi yang sama, tapi kesiapan untuk apa namanya membantu dikala dibutuhkan. I think itu tuh apa namanya eh, kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Seperti Kasawan tadi bilang, itu dikelilingi oleh teman-teman, ya teman-teman yang sebenarnya gitu ya, yang baik gitu, yang soleh gitu. Dan aku juga berharap eh, aku pribadi dan juga teman-teman yang mendengarkan apa namanya inspiring session kali ini bersama Kak Sawan dikelilingi oleh teman-teman yang sevisi, yang punya visi yang jauh ke depan, yang punya visi untuk apa namanya menghadirkan kebermanfaatan untuk lebih banyak orang seperti Kak Sawan tadi di awal ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani di desanya gitu, mengabdi kembali ke desa gitu. Semoga terwujud semuanya. Jadi sekali lagi kita sudah mendengarkan kesawan bagaimana keterbatasan seorang anak yang berasal dari desa mampu menembus dan merabas keterbatasan yang ada dengan doa orang tua, dengan mentalitas pejuang beasiswa dan juga dikelilingi oleh teman dan saudara yang sevisi dan semisi. Kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kak Sahwan inspiring sessionnya malam hari ini. Semoga ya terus melejit kesuksesannya Kak, dan sekian dan selamat malam Kak Sahwan.